Shalom, selamat pagi sahabat Tuhan Yesus. Bertemu kembali di Zoom saat teduh komunitas pemurnian hati pagi ini. Terima kasih dengan kerendahan hatinya mau hadir saat ini agar kita boleh bersama-sama memuji dan menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Mari sebelum kita memulainya, kita mau satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami masih diberikan kesempatan hidup hari ini dan dapat menghadiri saat teduh pagi ini. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, ingin memberikan waktu kami yang terbaik untuk-Mu, ingin memuji dan menyembah-Mu, dan mendengar suara-Mu melalui pelayan-pelayan-Mu yang bertugas. Berilah kami kekuatan untuk dapat mengikuti saat teduh pagi ini dengan segar dan dapat mengikutinya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah juga semua pelayan-pelayan-Mu yang bertugas pagi ini, jaringan internet, peralatan yang kami gunakan, dan ruangan tempat kami berdoa. Sucikan, kuduskan, dan tahirkanlah sehingga kami dapat tenggelam di dalam hadirat-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, siap mengikuti saat teduh pagi ini, biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum dan dapat sampai ke hadapan-Mu Tuhan. Beracaralah ya Bapa, Engkau saja yang memimpin kami dari awal hingga akhir nanti dan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Tapi bersamanya kita pasti dapat melewatinya. Mari kita nyatakan dalam pujian ini. Bersamamu ya Tuhan, ku lewati hariku, ku tak takut, ku tak bimbang, Kau besertaku. Lewati lembah dan air mata, Kau selalu setia menolongku. Engkaulah harapanku. Aku mau menyembah-Mu. Engkaulah perlindunganku, Elohimku. Yesus Tuhan, Kau yang sanggup sembuhkanku, sanggup pulihkanku. Ajaib kuasa-Mu. Bersama-Mu ya Tuhan. Bersama-Mu ya Tuhan, ku lewati hariku, ku tak takut, ku tak bimbang, Kau besertaku. Lewati lembah dan air mata, Kau selalu setia menolongku. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Engkaulah perlindunganku, Elohimku. Yesus Tuhan, Kau yang sanggup sembuhkanku, sanggup pulihkanku. Ajaib kuasa-Mu.
Benar Bapa, ajaib kuasa-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih atas cinta-Mu. Kami mau selalu mengandalkan-Mu di dalam setiap hidup kami. Hanya Engkaulah perlindungan kami. Nyatakanlah sekali lagi, Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah perlindunganku, Elohimku. Yesus Tuhan, Kau yang sanggup sembuhkanku, sanggup pulihkanku. Ajaib kuasa-Mu. Serahkanlah jalan-Mu hanya kepadanya. Percayalah, Dia akan bertindak dalam setiap kehidupan kita. Engkaulah perlindungan kami, ya Tuhan. Engkaulah perlindunganku, Elohimku. Yesus Tuhan, Kau yang sanggup sembuhkanku, sanggup pulihkanku. Ajaib kuasa-Mu, ajaib kuasa-Mu, ajaib kuasa-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu di setiap hidup kami. Engkaulah Yesus Tuhan. Kami mau bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini Bapa, kami ingin tetap di hadirat-Mu. Kami mau tenang di hadapan-Mu. Ampunilah segala kesalahan kami. Sucikan, kuduskan, dan tahirkanlah kami, agar kami layak masuk ke dalam hadirat-Mu. Bapa, dengarkanlah seruan doa kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lemah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalirlah kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Engkau yang mulia, Engkau yang begitu agung. Kami mau datang ke hadirat-Mu, mau menyembah-Mu dengan iman. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu
untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita angkat pujian ini. Hanya Engkau yang layak kami sembah, Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Raja kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Hadirlah di tempat kami masing-masing. Mengalirlah. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Angkat suaramu, sembahlah Dia, Dia Tuhan, Dia yang layak kita sembah. Dia namamu yang Kau Allah yang besar. Siakira latarai kinana yiri. Oya rataya naya karana yana naya raya layana. Yara taraya nakarana hiralayana naya taraya yiri. Siara tayi hinana yara nana yara yana yana yana. Yara taya kira yara yara yara. Siara takarai takarai nakarai lataya nakarai tanayara. Yara naya yana yara nayiri. Yara na yara takara yana na yana. Yara takara yala na yara yana hire hire. Sira takarai takarai nakarai ta sira la tarai tara tarai tanana. Sira kalai sira taya karai takarai dalam marai takarai kira tarai kalai sarai. Sira taya si kira tai kira nana ira nakarai takarai tasara tatai nakarata ira. Sira taya si kira taya sira tai ira takarai takarai sida tai. Yara yara isita lai takarai na sira tanai kala tarai si kira tai tatai. Sira taya itakarai nana yana ita yata ita ikira yada. Yara tai kira nana iya ya takarai nana yana na yana nana yiri. Siakara yara takarai na iya. Yara taya kira ya tarai na ita karai tai na ina na ita nana. Yara tanai yara tanai yara.
Sembahlah dia, sembahlah dia. Sikiara yara mata Siarataya karaya kira takara yala siara tayara mata nayara karaya. yetarana nayiri. Sikiara yara mata Yarataraya karaya yakara mata laira. karaya. Yarataya Sikiara yara taraya mata karana karaya. tarayana. Sikiara yara mata Syakira karaya latai kira siara latai yara lana mata naikira. karaya siara. Syataya Sikiara rataraya yara mata lalita karaya siara yaratara. Sikiara Yarana, yara mata karaya yarana, siara yana, yara yana, mata yana, iri. siara. Sikiara Yarana, yara mata yarana, karaya takara yara. siara mata. Yarana, yara, yana, Akayara iri. mata karashira la 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 Syara mata karaita, karayara karaina, siara. kalaita, raita, sara, karai, sarata. Sikiara mata karayara Kirata, siara la karaita, la la rata, la karaita, mata laraina, karai, karasiara. sirata, kara. Sikiara Yara, mata yara, karayara sikirana, takarashira ikirarai, la 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 sikirata, ina, mata karakata, ila, karasiara. karata, kaya. Sikiara yara mata karayara siara Kiara, la la taya, la sina, mata takarai, karayara silata, ya, siara. karaita, karaina, karata. Mari kita hening di hadapannya. Dengarkanlah suaranya di dalam hati kita masing-masing. Terima kasih Tuhan atas lawatanmu pagi ini. Kami merasakan jamahanmu di setiap kami yang hadir saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin tetap di hadirat-Mu. Kami ingin mendengarkan suara-Mu. Pakailah, urapilah, Pak Budi. Pakailah mulut, bibir, dan hatinya Tuhan. Biarlah hanya roh-Mu saja yang ada di dalam hatinya. Biarlah dia bisa menyampaikan isi hati-Mu dengan baik. Dan Roh Kudus-Mu menuntun dia dalam setiap ucapan yang akan disampaikan kepada kami. Biarlah hati kami siap ya Tuhan, seperti hamba, dan juga telinga sebagai murid, sehingga kami dapat mendengarkan suara-Mu dengan baik. Dan singkapkanlah misteri kerajaan-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat komunitas Penuh Hati dan Saat Teduh pagi ini. Bacaan pada hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 41 sesuai dengan bacaan kalender liturgi Gereja Katolik. Mari kita sama-sama membaca dari Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 41. Bukan dari 21 ya, dari 11, Lukas 11. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu, dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita tunduk sejenak untuk hening berdoa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, segala hormat, puja, dan syukur bagimu karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Rahim, Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setiamu. Pada pagi hari ini, aku akan membawakan firman-Mu ya Allah.
Ampunilah segala dosa dan kesalahanku, tahirkanlah aku agar aku layak menjadi perpanjangan tanganmu untuk membawakan firman. Sembunyikan aku di balik kaki salibmu, pakailah aku, dan juga berkatilah aku dan juga teman-teman yang lain, sehingga apa yang aku sampaikan ini hanya berasal daripadamu. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, biasanya menjelang Natal, di gereja-gereja ada kegiatan pengumpulan pakaian pantas pakai. Saya pernah membantu untuk mensortir atau memilah-milah pakaian pantas pakai sebelum dibagikan kepada umat yang membutuhkan. Pada kenyataannya, cukup banyak ditemukan pakaian yang sudah tidak layak pakai, seperti sobek, ya, bolong, lapuk, dan lain sebagainya. Sehingga dengan terpaksa dijadikan pel atau dibuang. Nah, ada cerita yang agak mirip. Mungkin sahabat KPH sudah pernah mendengarkannya, tapi tidak apa, saya akan menceritakannya sebagai berikut. Ada seorang kaya yang memberikan sekeranjang makanan yang sudah kurang baik atau busuk kepada tetangganya yang miskin. Tanpa sepatah kata pun, keranjang itu diterima, dan sesampainya di rumah, isinya dibuang dan keranjang dicuci bersih oleh si miskin tadi. Kemudian diisi dengan bunga-bunga yang segar dan beberapa buah jeruk dan jambu yang baru dipetik dari pohon di halamannya yang kecil itu. Kemudian keranjang tersebut diberikan kembali kepada orang kaya. Dalam keheranannya, orang kaya itu berkata, "Mengapa kamu melakukan ini?" Si miskin itu menjawab bahwa orang hanya dapat memberikan apa yang ia miliki. Kalau ia memiliki kebaikan, maka kebaikanlah yang bisa dibagikan. Tetapi kalau yang dimiliki hanya kebusukan, maka kebusukan itu jugalah yang bisa ia berikan. Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali kepada Injil yang baru saja kita baca tadi. Pasal 39 dan 40, Yesus menegur orang-orang Farisi yang hanya mementingkan kebersihan bagian luar, cawan, dan pinggannya saja. Sedangkan bagian dalamnya dibiarkan kotor. Dia, atau Allah, yang menciptakan bagian luar, juga menciptakan bagian dalam. Kita, manusia, terdiri dari tubuh jasmani dan tubuh rohani. Secara sadar, kita lebih memperhatikan tubuh jasmani kita. Dan dengan berbagai cara berusaha agar tubuh jasmani kita berpenampilan terbaik. Misalnya ikut gym, ya, supaya tubuh kita six pack atau atletik. Diet ketat supaya langsing. Atau operasi plastik, permak sana, permak sini, hidung, bibir, pipi, mata, dagu, dan lain sebagainya. Juga berpakaian yang branded supaya penampilan semakin oke. Apakah itu salah? Tidak ada yang salah dengan semua usaha itu. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa tubuh rohani juga harus diperhatikan. Harus ada keseimbangan dan keselarasan antara tubuh jasmani dan tubuh rohani. Jangan seperti orang Farisi yang hanya membersihkan bagian luar cawan dan pinggan, tetapi bagian dalamnya dibiarkan tetap kotor. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, kita bersyukur karena telah mengikuti retret permuliaan hati dengan menjalankan 5 senjata rohani. Setiap hari baca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa rosario, mengikuti perayaan Ekaristi, berpuasa, dan sebulan sekali kita juga melakukan sakramen tobat. Kemudian tergabung dalam komunitas pemulihan hati KPH, ya, dengan tetap melakukan 5 senjata rohani ini
sebagai pola hidup. Secara pribadi, saya merasakan bahwa dengan menjalankan 5 senjata rohani secara konsisten dan persisten akan membersihkan manusia rohani saya dari hal-hal yang negatif dan dari keinginan-keinginan daging yang tidak teratur. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Persisnya 1 Korintus 3 ayat 16 tertulis sebagai berikut. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ditegaskan lagi dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tubuh kita adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Kalau tubuh kita adalah bait Allah atau gereja, berarti hati kita adalah tabernakel, tempat di mana tubuh Yesus dalam bentuk sakramen Roh Kudus disimpan. Maka kita juga harus menjaga kebersihan hati dan jiwa kita agar Roh Kudus layak untuk tinggal di dalamnya. Jadi, marilah kita membersihkan tubuh rohani kita dan selalu berusaha untuk tetap kudus, walaupun dalam kenyataannya tidak mudah dan masih sering jatuh bangun, dan perlu penyangkalan diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Yesus. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, dia tidak akan pernah mengingkari janjinya, seperti yang tertulis dalam Markus 28 ayat 20b. Ketahuilah, aku, Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, sahabat KP yang terkasih, saya akan menutup perundungan ini dengan sebuah lagu, Berikanku Hati. Bapak, Ibu juga bisa bernyanyi bersama dengan saya. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku tangan, berikanku mata, seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita mengakhiri saat teduh dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa saat teduh pagi ini telah berjalan dengan baik, dan kami percaya bahwa sabdamu tidak akan sia-sia dalam diri kami dan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Bapa yang terkasih, kami bersyukur atas Pak Sutri, Pak Paulus, dan Bu Vila yang telah menjadi gembala kami, menggembalakan kami, mengenalkan kami kepada 5 senjata rohani, membuat kami semakin mengetahui dan semakin dekat lagi kepadamu. Berkatilah mereka, berkatilah segala usaha dan pelayanannya,
sehingga mereka selalu berada dalam naungan kasih-Mu. Jangan biarkan ada kekuasaan apapun yang dapat memisahkan Pak Sutri, Villa, dan Pak Paulus ini terpisah daripada kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan kegiatan PH Tens dan PH Sel yang akan dilakukan pada malam nanti. Kiranya Engkau selalu memberkati para peserta PH Tens Sel dan juga para pembimbing mereka dalam pelayanannya. Apapun yang mereka lakukan dalam pelayanan ini akan mendekatkan mereka semua pesertanya kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang selalu berkuasa atas kehidupan kami. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan doa untuk komunitas pelayan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pelayan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan Ibu ke kameranya. Mari kita foto. Oke. Saya foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Aura.